Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Esti Julpiani, SPSI MHKes selaku dosen pengempu mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nokianti, saya dari Prodi Gizi 2B dengan NIM 212230910005. Saya di sini akan mempresentasikan makalah tentang etika makan dan kebiasaan makan orang-orang di negara Denmark. Langsung saja, yang pertama, budaya makan di Denmark. Budaya makan di Denmark lebih dari sekedar makanan laut, namun cobalah mencoba ikan herring tradisional. Bagian dari makan siang tradisional terdiri dari smørrebrød, yaitu sandwich terbuka. Ada juga koldebrød, yaitu prasmanan dingin. Untuk makan siang, frikadeler, yaitu bakso, hakebab, yaitu roti daging cincang, pølser, yaitu sosis panjang panas, dan banyak hidangan lainnya. Dengan makanan khas di Denmark, selain makanan laut, budaya di sekitar makanan Denmark telah menjadi lebih beragam dalam beberapa tahun terakhir dan dapat menemukan jenis makanan apapun, terutama di kota-kota. Budaya makanan di Denmark dan warisan kulinernya telah dikembangkan dan disempurnakan dari generasi ke generasi dan dihasilkan dari dapur pedesaan Denmark kuno. Akar budaya makanan di Denmark ini kembali ke era Viking, dan kerajaan ini penuh dengan resep Denmark kuno yang sebagian besar dibuat untuk melindungi orang-orang di musim dingin yang keras. Cuaca dingin inilah yang menjadi alasan orang Denmark mengkonsumsi begitu banyak daging selama berabad-abad. Mereka dulu punya banyak daging babi dan sapi dengan kentang dan sayuran. Produk ikan dan unggas merupakan pilihan kedua dalam budidaya pangan di Denmark. Cuaca Denmark yang sering basah dan dingin membutuhkan makanan dengan tingkat nutrisi tinggi dengan mineral, vitamin, dan protein untuk bekerja sebagai sumber energi yang signifikan untuk kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Denmark yang modern dan dinamis. Denmark membutuhkan banyak energi dan sumber daya individu setiap hari. Dengan demikian, Denmark adalah salah satu negara pengekspor dan pengonsumsi daging babi terbanyak di dunia. Ada budaya makan lainnya. Yang pertama, konvensi makan siang dan makan malam. Dalam budaya makanan di Denmark, kebiasaan makan siang dan makan malam Denmark beragam di setiap wilayah dan juga bervariasi dari daerah pedesaan hingga daerah metropolitan perkotaan di Denmark. Tradisi makan siang di daerah pedesaan berisi makanan panas dan smørrebrød di malam hari, yang benar-benar berlawanan dengan kebiasaan makan di kota dan wilayah metropolitan Denmark. Yang kedua, makan 3 kali sehari dengan cemilan. 3 makanan penting dan sehat sehari diperlukan untuk budaya makanan di Denmark. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, tradisi makan orang Denmark mengandung 3 makanan penting dan bergizi bersama
dengan beberapa makanan ringan di antara waktu makan untuk menghasilkan energi yang akan membuat orang Denmark dari segala usia tetap sehat dan energi. Sarapan atau morgenman, makan siang atau sarapan dan makan malam atau sesudahnya dengan snack atau malimolit dikonsumsi dengan banyak air, minuman panas, minuman, produk susu dan bila perlu dengan minuman beralkohol. Makan dibagi menjadi 3. Yang pertama, sarapan. Budaya makanan di Denmark menikmati sarapan mereka yang terdiri dari berbagai macam buah dan minuman, beragam produk susu, sereal, potongan roti, dan kue kering dengan berbagai susu dan minuman panas. Yang kedua, makan siang. Kebiasaan makan siang bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Sementara di daerah perkotaan, mereka memiliki roti gandum dengan potongan dingin smørrebrød yang berbeda. Di daerah pedesaan, orang Denmark sangat menyukai makanan panas dengan bir dan minuman lainnya. 3. Ada makan malam. Berdasarkan porsi, provinsi, atau wilayah, kebiasaan makan malam bervariasi dari makanan hangat hingga dingin, tetapi dikonsumsi bersama dengan makanan penutup tertentu dan berbagai minuman seperti anggur dan bir. Yang kedua, ada etika makan. Etika ketika makan juga sangat diatur secara sopan, sehingga membantu untuk lebih memudahkan dalam menjaga etika kesopanan, seperti halnya ketika makan malam harus terlihat lebih sopan dengan menunggu waktu makan malam tiba. Hal itu akan disampaikan oleh tuan rumah dan pastikan untuk menunggu tuan rumah berkata "skål" sebagai bentuk isyarat untuk dimulai acara makan malam. Bahkan juga perlu melakukannya untuk proses minum yang mana harus mengangkat gelas setinggi mata Anda dengan kontak mata kepada lawan makan. Etika makan yang harus sopan penting untuk memberikan bingkisan kue mentega yang sudah menjadi tradisi. Danisa Butter Cookies menjadi salah satu ciri kue dari daerah Denmark, sehingga rasa yang diciptakan mirip dengan buatan asli daerah sana. Selanjutnya ada kebiasaan. Orang-orang Denmark memiliki beberapa kebiasaan, di antaranya yang pertama, bersepeda kemana aja. Orang Denmark belajar naik sepeda dari sejak dini. Hampir setiap semua orang Denmark bisa naik sepeda, dan sepeda merupakan alat transportasi pertama mereka sebelum yang lainnya. Di setiap musim, mereka selalu menggunakan sepeda, bahkan setiap ada salju, nggak ada alasan dingin atau licin. Selain menghemat, ini juga untuk kesehatan. Yang kedua, menyeberang zebra cross. Orang-orang berdiri dan menunggu lampu hijau menyala dengan sabar, tidak menerobos begitu saja ketika lampu merah. Bahkan di saat jalan sepi pun mereka tetap setia menunggu sampai lampu berubah berwarna hijau. Yang ketiga, percaya. Orang Denmark, hampir ke semua orang percaya Denmark adalah negara yang angka korupsinya terendah di Uni Eropa. Orang Denmark juga sangat percaya satu sama lain. Yang keempat, flag everywhere.
Orang Denmark menggunakan bendera di berbagai acara. Mereka menaruh berbagai bendera kecil di depan pintu atau di depan taman. Ini dilakukan untuk mempermudah menemukan rumah si pengundang. Yang kelima, malu bila berhutang. Bila suatu hari ada teman yang menelaktir minum, maka di lain kesempatan mereka akan mentelaktir kembali. Yang keenam, budaya antri. Entah itu di toko, toilet, bank. Mengantri adalah suatu kebiasaan yang selalu dilakukan orang Denmark. Yang keempat, ada pola hidup atau gaya hidup. Orang-orang Denmark memiliki beberapa pola hidup atau gaya hidup, diantaranya yang pertama, menciptakan kenyamanan di rumah. Nyaman kali ini berkaitan dengan tempat tinggal, karena orang Denmark dikenal selalu mengutamakan kenyamanan rumah tinggal. Salah satunya dengan mendekor rumah dengan barang-barang alami, misalnya menggunakan hiasan berbahan kayu dan meletakkan tanaman hias di dalam rumah. Yang kedua, isi waktu dengan hal simpel namun bermanfaat. Santai sejenak di saat senggang bisa diisi dengan berbagai aktivitas bermanfaat, salah satunya dengan belajar merajut. Dengan ritme yang lambat namun stabil, merajut bisa memberikan efek tenang. Yang ketiga, makanan yang tak hanya memanjakan perut tapi juga indranya. Usaha membuat sesuatu yang simpel namun bisa dengan maksimal dinikmati, misalkan saja membuat kue atau roti. Selain mengenyangkan, namun aroma roti atau kue yang baru saja keluar dari pemanggangan ternyata bisa menyegarkan pikiran dan membuat lebih rileks. Yang keempat, habiskan waktu dengan berbagai hal yang menyenangkan bersama yang terkasih, bersantai, bersengkrama, atau keluar rumah sekedar berkeliling lingkungan tempat tinggal akan memberikan efek segar. Sisihkan waktu bersama orang terkasih untuk sekedar keluar rumah di pagi hari, menikmati udara bersih yang bisa membantu menyegarkan jiwa. Yang kelima, manjakan diri dengan hal yang simpel namun tetap membawa dampak positif. Salah satu contohnya adalah relaksi dengan pembakaran lilin aroma. Sensasi wangi lilin aromaterapi akan semakin terasa jika ditemani dengan alunan musik klasik yang menenangkan atau sambil baca buku favorit. Yang kelima, ada pola makan dari berbagai negara. Yang pertama, jangan makan nasi pakai garpu di Thailand. Makan nasi menggunakan garpu akan dianggap kelas rendah. Selain itu, makan nasi menggunakan sumpit juga dianggap hal yang norak. Yang kedua, sisakan sedikit makanan di piring. Di Cina, tuan rumah atau tahu kalau kamu sudah kenyang dan tuan rumah menghidangkan cukup makanan buatmu. Tapi kalau kamu menghabiskan semua makanan di piringmu, tuan rumah akan merasa tidak cukup memberi tamunya makan. Yang ketiga, jangan buang makanan yang jatuh di Timur Tengah. Saat roti atau makanan kering lainnya terjatuh ke lantai, orang Timur Tengah biasanya akan mengambil makanan tersebut, menciumnya dan mengangkatnya setara dengan kening sebelum meletakkannya kembali ke piring. Ini adalah cara mereka menghormati makanan dan orang-orang yang telah membuat makanan tersebut. Yang keempat, sebisa mungkin sedot mie sampai menimbulkan bunyi yang keras di Jepang. Tujuannya untuk menghormati koki bahwa rasa mie yang dibuatnya itu sangat enak. Yang kelima, jangan sekali-sekali meminta garam saat makan di Portugal. Meminta garam atau lada saat berada di Portugal akan dipandang sebagai hal yang kurang sopan. Hal ini menyiratkan bahwa makanan tidak dibumbui dengan benar dan rasanya hambar. Yang keenam, meminta tambahan keju di pizza dianggap dosa di Italia. Mungkin sekian presentasi makalah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.